Ada yang kangen sama kamu. Aku tahu kamu pasti penasaran siapa orangnya dan kemana arah kangennya ini. Apakah dia berpotensi untuk menjadi pasangan atau pacar kamu selanjutnya? Akan aku lihatkan buat kamu. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Kalau kamu baru pertama kali kesini, perkenalkan, namaku Weni, aku seorang tarot reader. Jadi kalau kamu suka dengan reading tarot tentang cinta, kamu bisa datang ke videoku atau ke channelku. Kalau belum subscribe, boleh subscribe karena aku akan senang sekali kamu menjadi bagian keluargaku, orang-orang yang aku sayang, dan aku harap di sini readingnya akan bermanfaat buat kamu. Aku langsung aja mulai. Aku tadi sudah shuffle kartu, yang keluar adalah Missing You. Jadi seseorang ini lagi kangen sama kamu, sudah pasti, dan dia sangat sedih nggak bisa ketemu sama kamu, atau mungkin merasa jauh sama kamu, merasa sendirian, kesepian, terutama kalau mungkin dia adalah orang yang sudah cukup kenal sama kamu, ya. Dan di sini bisa aja ada energi antara dia akan semakin deket sama kamu karena menyadari arti hadir kamu dari kerinduannya, atau justru dia akan melepas kamu pelan-pelan. Nah, yang mana akan aku lihatkan lebih jelas detailnya di kartu tarot. Tapi mudah-mudahan aja ini adalah hasil yang seperti apa yang kamu inginkan ya. Kita lihat kemana arah kangennya dia ini kepada kamu. Ada Three of Rings, kayaknya orang deket sih, nggak jauh-jauh dari kamu kelihatannya ya. Knight of Roses, satu lagi Seven of Mirror. Dia nggak jauh dari kamu sebenarnya. Kalau aku lihat lingkungannya tuh deket, antara kamu memang satu kantor, satu kampus, satu komunitas, deket-deket aja sama kamu. Bahkan di sini ada kemungkinan kamu dan dia ini pernah jalan-jalan bareng. Kemungkinannya jalan-jalan barengnya ini entah sama grup kalian atau sama teman-teman kamu atau teman-teman dia gitu lah. Pokoknya rame-rame. Pernah kejadiannya seperti itu. Kalau kamu mulai membayangkan siapa ya orangnya. Nah, coba tulis di kolom komentar kira-kira siapa orangnya. Dan di sini kalau aku lihat ketertarikannya sama kamu ini karena dia merasa bahwa kamulah orang yang bisa membuat dia berdebar-debar, membuat dia membayangkan kamu siang dan malam. Dia bahkan nggak bisa mengerti kenapa ada perasaan itu yang tumbuh di hatinya dia tentang kamu. Gitu. Mungkin di awal-awal ketemu tuh kayak dia melihat kamu ya biasa aja, nggak ada yang gimana-gimana. Tapi makin lama tuh kayak makin sering ketemu, makin sering mungkin pernah ada percakapan atau mungkin ngobrolnya. Ya kayak, oh ternyata kamu lucu juga ya, kayak gitu di sini. Tapi memang kalau aku lihat ada sedikit kecemasan di dia bahwa ini menjadi hubungan yang agak beresiko gitu, entah kenapanya. Either emang kamunya sudah punya pasangan atau dia sudah punya pasangan, atau mungkin ada sebuah kondisi ya, belum tentu tentang orang lain, tapi kayak kondisi dimana mungkin dia harus mengejar cita-cita antara pendidikan atau pekerjaan yang dia benar-benar harus fokus di sana. Dan dia mengerti kalau misalnya dia sampai pacaran sama kamu, itu antara nanti dia nggak bisa ngasih perhatian penuh ke kamu dan apa cita-citanya menjadi berantakan. Makanya dia kayak daripada terlalu beresiko, lebih baik dia yang menahan rasa cinta dan kangennya kepada kamu. Jadi nggak melulu mengenai orang ketiga sih, tapi bisa aja dia harus memilih antara yang sedang dia kejar di cita-citanya ataukah perasaannya kepada kamu. Lebih ke itu sih so far yang bisa aku lihat sejauh ini ya. Iya, di sini dia lagi bingung sih. Kayak kamu tuh selalu ada di dalam kepalanya, berputar-putar, senyum kamu, ketawanya kamu, suara kamu. Pokoknya di sini tipikal orang yang baru banget jatuh cinta gitu loh, tapi jatuh cinta yang nggak bisa dieksplor, jatuh cinta yang nggak bisa atau belum bisa dinyatakan dengan jelas. Ini sesuatu yang benar-benar dia simpan di hatinya. Kemungkinan besar kamu kalau bisa menebak berarti kamu intuisinya bagus, tapi kalau kamu, siapa sih kak? Kayaknya nggak ada deh kak, karena dia di sini sangat pintar menyembunyikan rapat-rapat, dan dia setiap kali ketemu kamu harus pakai topeng atau pura-pura biasa aja, padahal ya jantungnya berdebar-debar gitu loh, kayak deg-degan ketika ketemu kamu, kayak jangan sampai salah tingkah, jangan sampai salah tingkah gitu. Gitu sih. Ya kasihan sih, karena yang namanya jatuh cinta selalu ingin dirayakan, dimenangkan, tapi dia di sini masih membawa kamu di dalam pikirannya. Ada Ace of Mirror. So far di sini dia masih mencari cara terbaik untuk bisa deket sama kamu,
untuk bisa ngobrol sama kamu tanpa terlihat bahwa dia ada perasaan sama kamu. Ini dia menantang dirinya sendiri ya. Tapi yang bisa aku lihat memang kelihatannya pengalaman dia mengenai kisah cinta belum banyak. Makanya mungkin di sini dia agak bingung bagaimana caranya mengatasi perasaan ini. Itu sih, tapi dia so far aku lihat baik ya. Nggak ada intensitas yang dia pingin menyakiti kamu atau kayak apalah mempermainan kamu gitu, enggak. Ciri-ciri dia ya, sangat pinter, cerdas, cakep. Baik dia laki-laki atau perempuan, dia cakep banget. Somehow banyak orang yang tertarik juga sama dia karena emang dia cakep ya, jadi kayak ih cakep gitu. Tapi dia nggak gampang mengumbar-ngumbar apa ya, janji ke orang atau mungkin mengumbar-ngumbar kayak aku tahu aku cakep gitu loh. Dia tuh enggak, dia humble aja gitu so far. Sangat mudah dipercaya untuk sebuah proyek. Hasil pekerjaan dia selalu bagus, entah itu di karir atau di pendidikan dia. Pokoknya di sini mengenai kualitas otak dia nomor 1 ya. Sangat berprestasi, sangat mungkin dia berprestasi. Quality time. Dia pengen waktu yang lebih lama dengan kamu. Dia pengen punya waktu di mana dia bisa seharian ngobrol sama kamu. Dia pengen ada waktu di mana kalian berdua bener-bener spending time together gitu. Entah nonton film, di cafe, deep talk, atau mungkin jalan-jalan kemana, berdua aja. Karena selama ini kayak di mana ada dia, ada kamu, tapi ada teman-teman yang lain. Di mana ada kamu, ada yang lain gitu loh. Ya, jadi kayak bergerombol, jadi kayak dia tuh, pengen deh jalan-jalan sama kamu gitu. Yang sangat diharapkan, quality time. Kamu dan dia lumayan cukup kenal, cuma kayak dia tuh pingin tahu sedalam-dalamnya tentang kamu. Apapun itu, cara berpikir kamu suka baca buku kah? Atau yang lain-lain, mungkin hal-hal yang bikin dia surprise tentang kamu, kayak gitu. Dan dia dibalik itu semua karena hatinya memang sedang berbunga-bunga ya. Kalau kamu bisa melihat detail di sini, ada ilusi bunga mawar di belakang jam ini. Jadi ya, antara dia sadar nggak sadar ya kalau dia sudah jatuh cinta sama kamu sebetulnya. Dia takut gosip yang beredar tentang kamu dan dia. Sekali lagi, terutama kalau entah ini antara kamu atau dia sudah punya pasangan, atau mungkin memang dia nggak mau ada keributan di tempat kerja atau mungkin di kampus karena ketahuan dia suka sama kamu, karena dia pun nggak mau kamu salah tingkah dan kayak ngasih harapan palsu, dia nggak mau. Makanya di sini dia agak sedikit menghindari gosip sih. Jadi bagaimana cara dia mengetahui banyak hal tentang kamu tapi nggak sampai ketahuan orang gitu, entah melalui sosial media atau mungkin dengan cara-cara lain lah. Dia agak takut sih. Dia bahkan agak takut kalau kamu tuh sadar gitu di sini, karena dia sekali lagi nggak kepengen kamunya nggak nyaman, entah kenapanya seperti itu. Dia juga di sini nggak mau ada drama ya. Kayaknya dia tipe orang yang sangat menghindari drama, terutama kalau memang di sini ada orang ketiga ya. Dia nggak mau. Tapi terlepas dari orang ketiga dan sebagainya, dia intinya nggak mau sih tiba-tiba kamu jadi berpikir yang aneh tentang dia, atau mungkin kayak tiba-tiba kamu menyeriusi perasaan dia, sementara dia mungkin masih harus memilih antara memulai kisah cinta atau semakin serius dengan karir atau pendidikan dia gitu loh. Terutama kalau ini bukan tentang orang ketiga ya, kayak gitu. So far yang bisa aku lihat demikian. Ada Dalaimo di sini, kita lihat apakah dia akan punya keberanian buat datang kepada kamu. Agak susah sih, dia tipikal orang yang sangat pemikir. Dia tuh kayak nggak mau melihat kamu menangis. Makanya kenapa aku bilang kalau memang di sini dia dalam kondisi pingin mengejar cita-citanya. Kayak aku belum mau pacaran kalau aku belum punya gaji sekian. Aku belum mau pacaran kalau aku belum lulus ujian apa gitu. Nah itu dia belum mau gitu loh. Makanya dia tipikal yang sangat-sangat mengejar ambisinya dia sih. Walaupun memang dia nggak bisa memungkiri kamu orang yang sangat mendominasi pikirannya saat ini. Dia nggak mau kamu kecewa. Jadi gini, kalau memang dia sedang mengejar cita-citanya, dia tuh nggak mau kayak waktunya habis untuk cita-citanya, pekerjaan, karir, bisnis atau pendidikan. Sementara dia tahu kamu tuh butuh waktu untuk ngobrol, butuh diperhatikan lebih gitu loh. Makanya di sini dia nggak mau ada air mata di kangen yang sedang dia rasakan bersama dengan kamu. Gitu ya. Coba aku pengen lihat lebih detail mengenai ini semua. Apa sih sebenarnya yang dia pikirkan ya mengenai koneksinya dengan kamu.
Oh, dia lagi sering banget dengerin musik. Entah ini dia tahu bahwa kamu suka dengan lagu ini, atau mungkin dia tahu kamu suka genre lagu ini, tapi dia tuh kayak jadi inget kamu gitu loh. Karena aku tadi bilang ya, kamu tuh berputar-putar dalam kepalanya. Jadi setiap lagu yang dia denger tuh kayak ini tentang kamu, ini lagu kesukaan kamu gitu. Jadi dia nggak mau drama, tapi dia lumayan mendramatisir perasaannya dia sendiri gitu. Jadi ya dia apa ya, menikmati kesendirian. Kalau kamu lihat di sini secara jelas ekspresi wajahnya tuh kayak sama-sama datar gitu, kayak gitu. Iya, dia diam-diam tuh berpikir bahwa kamulah orangnya sebenarnya. Jadi apa ya, di sini tuh hadirnya kamu tuh kayak di waktu yang salah gitu. Dia tahu kamu orangnya, tapi di waktu yang kurang tepat. Karena dia masih harus mengejar ini, mengejar itu, takut nggak konsen dan segala rupa. Itu sih, tapi bagi dia nggak gampang bagi dia jatuh cinta. Begitu dia jatuh cinta, dia sendiri bingung kayak, aduh aku harus gimana ya gitu sih. Dia nggak suka untuk menerima kenyataan bahwa kamu selalu benar. Jadi mungkin di sini pernah ada kondisi love-hate relationship, cinta yang dulu dia pernah bukan benci sih, tapi kayak apa sih kamu tuh gitu. Tapi pada akhirnya kok lama-lama aku jadi suka seseorang yang mungkin dia pernah agak sedikit cekcok sama kamu, tapi kok lama-lama dia jatuh cinta. Nah ini kayak di film-film gitu ya. Awal-awalnya sebel, berantem, lama-lama suka dianya gitu. Tapi berantem di sini bukan berantem yang seberat itu sih, lebih kayak celetukan ringan yang apa sih gitu. Ya namanya cinta ya, kita nggak pernah tahu. Mungkin memang lebih baik kita move on. Mungkin memang lebih baik kita berjalan di pilihan kita masing-masing. Jadi kalau misalnya sekarang dia mengerti bahwa memang lebih baik dia bersama dengan pasangannya atau kamu dengan pasangan kamu, ya sudah, dia akan memendam perasaan cinta ini selamanya. Gitu sih. Jadi mohon maaf ya, readingnya nggak semanis yang kamu harapkan, tapi itu. Dan di sini kalau memang pada akhirnya dia memilih karir atau pendidikan dia, ya ini aku pilih karirku, pendidikanku. Mohon maaf, walaupun aku sangat suka sama kamu, tapi prioritas dia memang lebih kepada cita-citanya sih gitu. Tapi bukan berarti kamu di sini jadi nggak layak atau nggak berharga, lebih tepatnya karena ya setiap orang kan punya prioritas ya. Jadi dia pasti punya alasan juga kenapa dia lebih memilih cita-citanya. Seperti itu. Kemudian aku pengen lihat juga perasaan-perasaan dia tentang kamu lah di sini ya. Karena di sini kartunya banyak, aku akan ambil dengan cara seperti ini aja. Tapi dia tuh punya keyakinan juga tuh gini. Jadi walaupun pada akhirnya dia memilih ya sudahlah, memang belum waktunya kita bersama, tapi ada sebagian di sini energinya yang merasa bahwa sekarang kita nggak bersama, tapi kalau kita jodoh, kita akan bersama nanti gitu. Entah gimana caranya, tapi nanti di saat aku sudah selesai dengan pendidikan, dengan pekerjaan, kondisi keuanganku lebih baik, kalau jodoh pasti kita akan bersama gitu. Ada keyakinan itu di dia, dan dia merasa bahwa semoga kamu juga punya perasaan. Tapi gimana kamu tahu ya kalau dianya masih memendam ya? Ini semua palsu. Nah, dia di sini mengerti bahwa perasaan jatuh cinta itu nggak bisa ditutup-tutupi. Tapi kadang dia mikir juga, enggak ini aku cuma sekedar suka sesaat. Enggak ini cuma perasaan sesaat yang nggak bakal mungkin jadi kenyataan. Dia tuh berusaha denial, berusaha buat menepis semua perasaan ini. Tapi ya pada akhirnya dia mengerti bahwa ya ini semua nyata, dan ya dia harus mengambil keputusan sih ya mengenai ini semua. Terima kasih kamu selalu ada untuk aku ketika aku membutuhkan kamu. Jadi di sini karena memang situasinya kamu dan dia di lingkungan yang nggak jauh-jauh, sebenarnya interaksi itu sudah ada. Bahkan di sini sebagian aku lihat kalian berdua pernah mengerjakan proyek bersama, entah mungkin tentang pekerjaan, partner bisnis, atau mungkin di pendidikan, tugas-tugas kuliah atau sekolah kamu dan dia kayak gitu. Dan dia berterima kasih sih kamu pernah hadir dan memberikan warna-warni indah di hidupnya dia, walaupun mungkin belum bisa dia seriusin ya gitu. Tuh kan, wrong timing.
Jadi di sini tuh kamu seperti aku bilang tadi, kamu orang yang ingin sekali dia perjuangkan tapi waktunya salah. Dia pengen sekali menghabiskan banyak waktu dengan kamu, tapi ya nggak di waktu ini gitu loh. Kayak andai kita bertemu setahun lebih cepat, andai kita bertemunya nanti aja ketika aku sudah selesai dengan tugas-tugas aku gitu misalnya gitu loh. Jadi kayak ya gimana ya, aku sedih tapi ya self love. Jadi kalau aku lihat di sini memang dia belum sepercaya diri itu untuk datang kepada kamu. Terutama kalau dia laki-laki, mungkin dia merasa kayak aku belum sebagus itu karirku, keuanganku, pendidikanku juga, aku masih ada janji dengan orang tua gitu-gitu loh. Dan sekarang dia berusaha untuk nanti kalau aku sudah berkarir dengan bagus, pendidikanku udah oke, dan kalau kita memang ditakdirkan bersama, aku akan datang lagi kepada kamu gitu. Di saat kamu sedang nggak punya pacar, aku akan datang kepada kamu gitu sih. Ada sebagian yang seperti itu. Kalau dia perempuannya, aku rasa dia masih di kondisi kayak enggak, aku jelek, kamu cakep, kayaknya aku nggak pantas buat kamu gitu-gitu loh. Jadi momen dimana dia harus lebih bisa pede sih ya. Tapi arahnya kemana nih kak jadinya kisah cintaku dan dia? Coba akan aku lihat di sini. Apa sih arti penting kehadiran dia, walaupun mungkin ini bisa menjadi hal yang agak berat gitu ya untuk diwujudkan. Let me see. Eight of Cups. Ini sebenarnya kartu mengenai move on sih. Jadi kalau memang mungkin kamu tahu orangnya, dan mungkin kalau kamu dapat situasi yang dimana dia pada akhirnya semakin menjauh, nggak sehangat dulu, nggak seakrab dulu, maka izinkan dia memilih jalannya. Karena pada akhirnya kita kan nggak bisa memaksa ya. Kamu harus bersamaku terus gitu kan, nggak bisa. Karena bagaimanapun juga dia punya tanggung jawab barangkali, atau janji ke orang tuanya, janji ke diri sendiri. Jadi kalau pada akhirnya dia memilih yang lain, entah itu kondisi, situasi, pekerjaan, atau mungkin orang lain, maka izinkan. Karena pada akhirnya kamu mengerti dia hadir di hidup kamu untuk sesuatu yang indah, tapi mungkin nggak untuk selamanya. Sebagian memang kalau aku lihat nanti akan ada pertemuan lagi dengan dia, entah di sekian tahun ke depan, tapi ada sebagian juga yang ya sudah relakan gitu di sini. Maaf ya kalau mungkin nggak seperti yang kamu ekspektasikan, tapi ya inilah ya. King of Wands, dia memang sedang mengejar sukses. Jadi kamu jangan merasa kayak aku kurang kah kak, aku jelek kah kak, dia sampai nggak mau milih aku. Enggak. Dia tipikal yang kalau sudah punya cita-cita, sudah punya tujuan, dia akan mengejar itu dulu. Terutama di karir, terutama kalau dia pihak laki-lakinya. Karena kalau dia belum di situasi dia merasa aman dengan karir atau pendidikan dia merasa nggak mampu di banyak hal. Jadi ketika dia sudah punya karir yang bagus, dia akan bisa, ini loh aku gitu. Ini loh aku yang bisa membahagiakan kamu, beliin kamu ini itu, ngasih keamanan finansial. Aku bisa bangga datang ke orang tua kamu. Om, tante, pekerjaan saya ini gitu. Untuk meyakinkan orang tua kamu, dia layak dan pantas menjadi pendamping kamu gitu sih. Sebenarnya sesimpel itu hidupnya dia ya. Dan ya kalau lihat memang di sini mengkonfirmasi bahwa dia ingin merayakan banyak hal dengan kamu sebetulnya. Dan dia nggak jauh-jauh dari kamu sih, di lingkungan kamu aja. Tapi ya sekali lagi, dia sekarang dia masih di dekat-dekat kamu dan ingin menikmati setiap momennya ketika dia bertemu atau bersama dengan kamu. Dia tahu bahwa ini mungkin akan sulit buat dijadikan nyata, tapi selama dia masih bisa melihat kamu, interaksi sama kamu, bagi dia itu lebih dari cukup. Jadi so far itu yang bisa aku lihat tentang dia. Kalau kamu penasaran siapa sih kau orangnya, coba aku lihat ciri-ciri lain tentang dia ya. Cakep ya dia di sini, cakep. Seperti aku bilang tadi, cakep, laki-laki perempuan kemungkinannya cakep, populer juga. Di sini dia bisa aja bekerja di bidang hukum, atau mungkin di sini dia punya public speaking yang bagus ya. Di sini bisa aja dia pernah bercerai sebelumnya, atau mungkin di sini dia bekerja di bidang yang berhubungan dengan hukum pernikahan. Kemudian di sini bisa aja jarak. Mungkin di sini kalaupun sekarang kamu sedang satu perusahaan, satu kantor, satu kampus gitu ya, tapi di sini ada kemungkinan dia akan pindah. Kayak
nggak lama lagi dia akan pindah, entah karena pindah pekerjaan, mutasi, dia resign, atau memang setelah dia lulus kuliah dia mau kerja di luar kota atau luar negeri gitu. Kemungkinannya ya. Di sini dia suka dengan warna-warna yang lebih kepada biru, hijau kayak gitu. Ungu-ungu tua. Ya, di sini semakin memvalidasi dia punya public speaking yang bagus. Jadi mungkin bidang pekerjaan dia berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat, atau mungkin dia bekerja di bidang pemerintahan. Dia bisa aja orang yang sangat kreatif dan bidang pekerjaan dia berhubungan dengan warna-warna. Dia di sini suka dengan hal-hal yang berhubungan dengan mitologi Yunani ya, kisah-kisah dewa dewi Yunani. Ya di sini dia walaupun mungkin ya nanti kalian berdua nggak bisa bersama, tapi dia pengen kalian tetap bisa berteman gitu loh, tetap ada kontak, tetap ada kebersamaan kalau ada reuni-reuni gitu ya. Dia suka nonton film, atau mungkin pernah ada kejadian kamu dan dia pernah nonton bareng, atau mungkin nonton rame-rame gitu ya dengan geng kalian berdua gitu. Di sini kalau dari zodiak kamu atau dia bisa Sun, Moon, Rising, ada Cancer, Pisces, Aquarius, Scorpio, Leo, Virgo. Kemudian unsur nama kamu atau dia J, U, Q, W, H, M, B, G, C, D, O, E. Kemudian tanggal atau angka penting antara kamu dan dia 21, 6, 9, 23, 14, 4, 19, 16, 12, 18, 7. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai seseorang yang kangen sama kamu dan bagaimana perjalanan kamu dan dia. Mungkin ini bukan reading yang manis yang bisa aku berikan kepada kamu, tapi semoga ada hal baik yang bisa kamu klaim energinya. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.